Oke, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal jadi semacam detektif sejarah nih. Kita mau ngulik dan bongkar asal-usul dari salah satu kata yang mungkin paling sering memicu keributan di dunia muslim modern, khususnya di Indonesia. Coba deh kalian perhatiin. Di Indonesia sekarang, kata ini tuh gampang banget dilempar di medsos atau bahkan di obrolan sehari-hari. Kayak, kalau praktik agamamu beda sedikit aja dari kebiasaan orang sekitar, wah, bisa-bisa langsung dicap Wahabi. Sayangnya, istilah ini tuh udah berubah fungsi jadi semacam ejekan instan buat nutup ruang diskusi. Nah, yang jadi pertanyaan, sebenarnya apa sih makna sejarah di balik label ini? Gimana ceritanya sebuah istilah untuk gerakan pembaruan dari abad ke-18 bisa berubah jadi semacam hantu yang menakutkan di zaman sekarang? Buat ngejawab ini, kita harus mengurai sebuah kesalahpahaman sejarah yang benar-benar masif. Bagian 1, kita lihat dulu fenomena pelabelan ini di Indonesia. Jadi gini, sering banget kan terjadi benturan pandangan antara teman-teman tradisionalis dan modernis soal praktek budaya. Nah, pas ada yang menolak tradisi lokal kayak tahlilan, alih-alih dibahas argumen teologisnya secara sehat, label ini justru dijadiin senjata. Orang bisa langsung dituduh ekstremis. Ini bahaya banget loh, karena ujung-ujungnya cuma bikin polarisasi dan gesekan keras di akar rumput. Masuk ke bagian 2. 2 Wahabi dalam sejarah. Ini plot twistnya nih. Banyak banget orang Indonesia ngira Wahabi itu pasti kelompok radikal dan ekstrim kayak Khawarij. Padahal, sejarah mencatat ada dua kelompok yang beda total. Yang satu, pengikut Abdul Wahab bin Rustum dari abad ke-8 di Afrika Utara. Nah, ini murni sekte ekstrim Khawarij. Satunya lagi, gerakan Muhammad bin Abdul Wahab di abad ke-18 dari Arab Saudi yang fokusnya ke pemurnian tauhid. Publik tuh terus-terusan nyampur adukin dua entitas ini, padahal mereka terpisah ribuan kilometer dan beda 1000 tahun. Bayangin aja. Terus kenapa namanya jadi Wahabi? Secara linguistik, penamaan gerakan abad ke-18 pakai nama ayah pendirinya, yaitu Abdul Wahab, bukan namanya sendiri. Itu sebenarnya taktik dari musuh-musuh awal mereka. Tujuannya, biar kedengarannya asing dan langsung dikaitkan sama sekte ekstremis Khawarij kuno tadi. Padahal, pengikut gerakan ini sendiri lebih suka pakai istilah muwahidun atau salafi. Oke, bagian 3. Kita lihat lebih dekat gerakan Najd abad ke-18 ini. Biar objektif, kita lihat apa sih sebenarnya tujuan gerakan Najd ini. Para pengikutnya bilang mereka cuma mau balik ke akar Islam yang murni. Fokusnya intens banget ke pemurnian tauhid, dan mereka pengen nyapu bersih hal-hal yang dianggap syirik dan bid'ah dengan berpegang ketat sama teks Al-Quran dan Sunnah. Makanya mereka kritis banget sama pemujaan makam. Tapi di sisi lain, ulama tradisionalis ngelihat pendekatan ini tuh terlalu kaku, keras, dan ngabain kekayaan tradisi ilmu dari ulama klasik. Nah, dari segi sejarah politiknya, otoritas agama dari gerakan pemurnian ini akhirnya bikin aliansi strategis sama keluarga Saud di tahun 1744. Ini simbiosis yang kuat banget. Gerakan agamanya ngasih legitimasi moral, sementara kekuatan militer Saud ngasih jalan buat ekspansi politik berabad-abad, sampai akhirnya berdirilah negara Arab Saudi modern di tahun 1932. Lanjut ke bagian 4, label sebagai senjata politik. Ini mulai makin menarik. Disinilah terjadi sebuah manuver manipulasi yang luar biasa, semacam sinkretisme nama. Jadi, pihak penentang ngedaur ulang sebuah fatwa lama dari abad ke-15. Fatwa ini aslinya ditujuin murni buat ngutuk sekte ekstremis kuno, Khawarij. Tapi, fatwa ini sengaja dipelintir dan dipakai buat ngejatuhin kredibilitas gerakan baru dari Najd ini di mata masyarakat luas. Cerdas sih, tapi curang banget. Dan narasi palsu ini ternyata laku keras. Narasi ini berubah jadi retorika ketakutan global. Penjajah Inggris di India, Kesultanan Utsmaniyah yang rasa tersaingi, sampai intelijen KGB Soviet semuanya ikut-ikutan makai label ini. Buat apa? Buat nge-framing pejuang anti-kolonial atau pembangkang politik supaya mereka kelihatan bahaya dan dijauhin sama massa muslim yang lebih luas. Bagian 5. Tradisi versus pemurnian Islam di Indonesia. Balik lagi ke konteks lokal kita ya, emang ada perbedaan metodologi yang jelas. Teman-teman tradisionalis biasanya lebih inklusif, merawat budaya lokal, dan berpegang pada mazhab klasik. Sementara itu, kaum modernis lebih milih kepatuhan ketat pada dalil teks, makanya mereka nolak keras praktik kayak tahlil atau ziarah. Nah, dengan ngelihat tabel pemetaan ini, wajar banget kan kalau di lapangan sering muncul gesekan, karena memang cara pandangnya beda. Tapi masalah utamanya hari ini, label ini malah disalahgunain bahkan di ranah perdebatan yang akademis. Contohnya nih, dalam polemik Nasab Ba'alawi. Daripada pusing-pusing debat ngadu bukti sejarah, orang lebih milih ambil jalan pintas.
Mereka pakai kata Wahabi ini sebagai senjata pamungkas buat langsung ngerusak reputasi dan integritas lawan bicaranya. Masuk ke bagian 6, bagian terakhir kita. Bergerak melampaui sekedar label negatif. Poin pentingnya ada di sini. Kalau kita terus-terusan secara membabi buta mengandalkan label peyoratif dan malas buat tabayun atau malas klarifikasi ke sesama muslim, kita itu sebenarnya lagi ngebuka celah. Kita bikin komunitas kita sendiri jadi lemah dan gampang banget dimanipulasi sama pihak luar yang emang pengen kita pecah belah. Jadi, coba deh pikirin lagi pertanyaan ini. Apakah saling lempar label sejarah yang udah disalahartikan selama ratusan tahun ini beneran ngebantu persatuan kita, atau justru pelan-pelan ngancurin dari dalam? Semoga sesi penjelasan kali ini bisa ngasih sedikit kejernihan ya. Jadi lain kali kalau kalian lihat istilah ini seliweran di internet, kalian nggak gampang kepancing lagi. Terima kasih udah ikutan mikir bareng, dan teruslah berpikir kritis.